Wes Pak Riko. Ayo wes. Oke. Hai, minasan konnichiwa. Hai, jadi saya Ahmad Fahri Agassi akan menjelaskan media pembelajaran saya buat ya. Bukan saya yang buat sih, tapi saya itu terapkan. Ya, jadi ini ada sebuah aplikasi yaitu Gartic Phone berbasis web. Nah, Gartic Phone ini adalah sebuah permainan tebak gambar yang dilakukan secara online. Jadi bisa dilakukan di mana saja, baik itu di dalam kampus maupun di rumah minasan masing-masing. Ya, Gartic Phone ini sangat menarik bila dikaitkan dengan media pembelajaran, dikarenakan pendidik dapat melihat langsung hasil belajar siswanya. Nah, sedangkan untuk peserta didiknya sendiri, permainan ini sangatlah menyenangkan karena selain dapat melihat siapa saja yang itu dapat dikatakan nyeleneh, peserta didik juga dapat bersenang-senang. Baik. Jadi apa itu dalam Gartic Phone ini yang harus minasan lakukan pertama yaitu berkumpul dalam suatu platform supaya memudahkan dalam berkomunikasi. Misalnya seperti kita saat ini, saat ini saya sedang berada di dalam Zoom meeting bersama dengan Rizal San dan juga Aldin San. Nah, itu minasan nanti juga bisa melalui Google Meet maupun Discord atau platform yang lain. Nah, di dalam Gartic Phone ini ada beberapa mode yang bisa dimainkan, yaitu yang pertama normal, yang kedua no rush, secret, speedrun, knock off, sandwich, dan juga crowd. Tapi saya sarankan untuk memilih mode normal atau yang no rush. Nah, saya akan memulai mode no rush. Oh, no. Start. Yes. Jadi kita akan mulai. Ya, mulai ya. Jadi kali ini minasan temanya adalah angka ya. Nah, nanti sekarang silakan diisi angka yang minasan inginkan. Misalnya itu. Nah, ini kalau nuras waktunya yang di pojok kanan itu akan berjalan sesuai dengan apa? Akan berjalan jika mayoritas peserta sudah selesai mengisi. Nah, ini akan kita isi dengan kanji angka yang tertera di atas. Misalnya itu ada angka 8. Nah, seperti apa kanjinya? Ya, silahkan digambar ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, dipencet tombol dan. Ya, di samping-samping itu ada alat untuk melukis. Ya, ada pensil, ada penghapus, ada square, round, ada fill up, line, dan lain-lain. Ya, bisa diisi ya, Aldinsan. Hei, jangan AFK. Ya, minasan juga bisa menggunakan tema lain sebagai tema permainan ini. Misalnya nanti mengambil dobutsu atau apa tabemono atau yang lain, ya juga bisa. Nah, ini ya, jadi minasan silakan untuk me, apa ya, mengartikan kanji yang dimaksud ya. Ini kanji angka berapa gitu. Jadi misalnya saya isi itu ya pakai hiragana atau angka juga tidak apa-apa, pakai cara baca onyomi saja. Kunyomi apa kunyomi? Ya terserah sih, tapi pokoknya jelas artinya. Oh, jangan cara baca ya. Pakai hati saja, biar gampang. Ya, Aldinsan silakan pakai hati ya, jangan cara baca. Nah, ini saya
akan tampilkan hasilnya. Iya. Nah, jadi seperti ini. Misal saya ini Owo ya, pakai itu menyebutkan angka 2. Kemudian si Haba ini, Aldinson ini, itu, bukan Aldinson, Rizalsan ini menuliskan kanji 2. Kanji angka 2. Kemudian itu Aldinson menebak, what? menebak kanji, ya imi dari kanji yang ditulis oleh Rizalsan atau Habasan ini. Nah, ini bisa juga lihat dari peserta lain. Nah, ini dari Aldinsan, full name. Ya, Aldinsan menuliskan angka 10. Kemudian saya ya menuliskan kanji 10. Ya, Habasan, nah, ya menebak kanji apa itu. Nah, kemudian dari Habasan, ini angka 8. Nah, ini ya tuliskan haji, kanji 8. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang salah, misalnya ini salah menyebutkan 2. Nah, itu nanti peserta selanjutnya pasti akan salah. Nah, itu juga bisa diselidiki mulai dari siapa yang salah. Seperti itu. Ya. Jadi selain apa ya? Itu ya seperti itu atau mungkin ya menggunakan tema lain. Nah, itu nanti kan kanjinya mungkin agak sulit. Itu nanti bisa diidentifikasi cara penulisan kanjinya itu sudah betul atau masih salah. Ya kan, misalnya ada apa garis yang apa ya? Garis yang seharusnya ditulis terakhir tapi ditulis di tengah-tengah itu kan salah. Cara nulisnya itu nanti apa? Pendidik bisa mengkoreksi hal tersebut. Nah, ini penampilan apa hasilnya ini juga bisa di set manual. Jadi nanti enggak enggak apa ya, enggak terlalu cepat, bisa pelan-pelan supaya peserta didik dan pendidik juga memahami siapa saja yang apa sudah betul atau siapa saja yang masih perlu dikoreksi atau diluruskan. Baik, seperti itu pengaplikasian graphic font dalam media pembelajaran itu kanji ya, bacaan kanji. Jadi nanti temanya bebas-bebasnya, namun juga itu perlu diperhatikan kalau kalau misalnya ada peserta didik yang masih belum apa ya, belum memahami cara, cara aplikasi ini beroperasi itu seperti apa, dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak kebingungan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Aldinsan, Rizalsan. Ya, minasan arigatou gozaimasu. Mata nih.